Halo, jumpa lagi bersama channel Generasi Klasik Era. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah bersama Om Danang nih. Om Danang ini kalau dibilang mungkin dari masalah Starlet, beliau adalah suhunya atau mbahnya, pakarnya nih. Nah, Om, halo Om Danang. Halo, apa kabar Om? Mas. Terima kasih ya udah datang nih ke acara kita, liputan kita. Om, saya mau tanya-tanya nih. Kalau perkenalkan dulu, nama dan asalnya dari mana Om Danang? Nama saya Danang, biasa dipanggil Geging. Domisili dari Jakarta. Oke. Jakarta mana Om tempatnya Om? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Siap. Anak Selatan berarti Om ya. Nah, Om, kalau ini boleh tahu kita kenapa sih Om kok pilih Starlet gitu Om? Awalnya sih memang nggak sengaja ya. Awalnya dulu waktu kuliah orang tua beli, ya. Kemudian saya disuruh merawat. Ternyata kok mobil enak, kecil, gesit gitu loh, kompak gitu. Akhirnya sekarang ya keterusan ngerawat. Oh gitu. Nah itu berarti pakai Starlet mulai dari kuliah itu? Pertama kali beli dapetnya itu kapsul. Lalu saya ganti kotak dan ini mungkin saya yang keempat. Ini yang keempat. Ya. Oh bener ya. Jadi suhunya ini mah udah pakarnya di Starlet. Nah Om, kalau boleh tahu Om, berarti itu tahunnya dari tahun berapa sih Om persisnya pakai Starlet itu Om? Kira-kira gitu. Awalnya saya pertama kali ngerawat itu tahun 95 Mas. 95 ya. Saya masuk komunitas di SC. Oh di SC Om. Dari situ saya belajar dengan teman-teman, trial and error sampai sekarang ya Om ya. Ya kurang lebih 30 tahun. 30 tahun tuh ya teman-temannya, 30 tahun ya Om Danang nih. Oke, siap Om. Nah terus Om, untuk selanjutnya untuk unit Starlet ini Om ya, basicnya tuh apa sih Om dan tahun berapa sih Om? Ini basicnya EP70. EP70 itu 1000 cc. 1000 XL ya Om ya berarti XL, tahun 89. Facelift berarti. Facelift, ya, iya. Lampu depannya udah beda ya. Beda, iya. Terus ini Om, untuk alirannya sendiri Om, modifnya atau ininya ke arah mana nih Om? Karena saya dari kuliah sukanya speed, jadi saya dia ini ngikutin karakter saya. Oh, oke. Jadi karakternya itu stylenya udah street racing lah. Street racing ya. Kadang-kadang saya pakai juga buat track day, buat latihan di Sentul. Kadang-kadang buat melatih teman-teman juga, pemula-pemula, buat safety driving pakai mobil saya. Jadi Om Danang sering latih juga nih teman-teman. Iya, sering turun di Sentul ya. Di jalan, dengan saya melatih teman-teman teman-teman ya. Om Danang ya. Di track day, jadi ya pelampiasannya di sirkuit ya. Oke. Jadi buat teman-teman nih nanti yang mau sambil turun ke Sentul sambil practice sama Om Danang ya nanti ya. Bisa nanti kita spill IG-nya Om Danang. Oke Om. Terus kalau kita boleh tahu ya Om ya, tadi dari modifnya ini, terus apa aja nih Om, kayak dari bannya Om kita boleh tahu. Jadi bannya pakai apa, velgnya gitu Om mungkin? Iya, secara global. Secara global ini aku pakai velg T3, T3 buatan Race Engineering. Oke. Size-nya 15 kali 6,5, ET-nya 35. ET 35. Ya. Bannya pakai SS2 karena memang ini standarnya untuk latihan Sentul minimal pakai ini. Oke. Ya, standarisasinya seperti itu ya. Jadi kalau mau latihan, lu tinggal isi bensin atau ganti oli udah masuk. Ya. Nggak perlu ganti ini ganti itu suspensi juga udah aku custom. Jadi memang untuk harian bisa buat track day juga bisa, jadi nggak perlu ganti-ganti lagi udah. Jadi daily oke, terus track day juga oke. Iya, jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Oke, ya. Multifungsi jadi Om ya mobilnya ya. Iya, jadi ya kalau orang bilang ini hidupnya di dua alam memang. Amfibi ya. Jadi harian bisa, AC jalan, power steering ada, gitu. Mau latihan udah tinggal masuk track aja, udah nggak ada yang perlu apa-apain. Jadi sesuai slogannya dulu ya, si gesit irit ya. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin kalau yang udah dimodif mungkin nggak irit juga ya. Kalau di Jepang kan slogannya fun to drive ya. Om Putin, kalau untuk engine sendiri ini engine-nya sudah swap atau gimana? Iya, jadi mesin ini aku pakai mesinnya style kapsul Jepang. 4 EFE. 4 EFE itu 1300 DHC 16 valve injection. 4 EFE ya, bukan 4 EFT ya, bukan ya. Nggak pakai turbo. Injection. Injection. NA berarti ya? NA. Oke, NA. Siap Om. Dari perubahan interior ya Om ya? Iya. Joknya sepertinya udah Recaro nih Om. Iya. Apa nih Om Recaro? Aku pakai
Recaro LS LS. headrest jaring. Jadi kenapa aku pilih LS? Karena bantal pinggangnya ini lebih gendut, jadi kalau kita manuver di street kiri kanan, badan kita udah kepegang, Mas. Oh, kepegang, siap. Jadi kita cuma tinggal handling aja. Usah nahan badan kiri ke kanan, jadi kita udah badan di duduk pasrah aja, udah tinggal setir aja. Wah, proper ya Om ya. Proper, oke. Kalau untuk dari setirnya sendiri nih Om, Aku pakai Momo. tipenya Om? Tipenya aku lupa nih. Momo Res kalau nggak salah ya. Berarti ini period korek ya Om ya, pada tahunnya? Iya, iya. Oke, iya. Apalagi nih Om, ubahan-ubahan yang kira-kira kelihatan banget ya Om, selain itu interior, velg? Iya, itu aja sih Mas. Paling itu aja ya? Nggak banyaknya, Mas. Paling kalau eksterior aku pakai set skirt tambahan. Set skirt, oke. Mas spoiler depan, cuma biar lebih racing retronya lebih dapat. Oke, iya. Oke deh Om kalau gitu. Nah, Om, untuk bangun ini sendiri Om ya, istilahnya untuk style seperti ini Om ya, ini bocoran buat teman-teman gitu. Kira-kira bagi yang mereka nanti mau ngikutin atau mau apalah gitu istilahnya. Nah, ini kira-kira habis total biaya ini kira-kira berapa sih Om? Gambaran aja gitu. Kalau ngikutin speknya saya bangun ini udah hampir dari 2012 ya Mas. Sudah ada sekitar 13 tahun kali ya kalau nggak salah. Oke, 2012. Jadi dari 13 tahun itu saya nggak langsung jadi Mas. Trial error, suspensi trial error gitu, mesin trial error gitu. Jadi kalau ngikutin saya capek. Jadi kalau anak-anak mau bangun karet, mendingan cukup pakai mesin yang standar. Dimodifikasi, main header aja cukup, main spuyer aja. Kalau ada rezeki ya main di pengapian. Ya cukup. Jadi buat harian bisa, buat track day bisa. Jadi nggak gitu ribet gitu loh. Oke. Nah, teman-teman itu masukan dari Om Danang ya. Iya, jadi tambah lagi satu lagi. Siap. Untuk suspensi. Suspensi memang idealnya orang-orang pakai coilover. Iya. Cuman coilover itu kan res harganya sekitar 15-20 juta ya. Oke. Ya mungkin kalau memang yang student ya kan nggak mungkin lah ya untuk beli segitu mahal ya. Jadi mungkin kayak saya aja nih custom suspensi aja pakai per potongan, custom Sport kit ya Om ya? sport kit ya. Jadi memang udah teruji di saya dan teman-teman kemarin track day. Ya lumayan buat paket hemat, lumayan Ya. Nah, tuh teman-teman ya masukan ya. Jadi bisa modif juga dengan budgetnya yang ya mungkin yang proper lah ya. Iya. Sesuaikan dengan budget lah. Iya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja Om Danang. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak nih udah datang ke sini Om ya. Kita udah review unitnya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi Om. Siap. Makasih Mas. Iya. Iseng-iseng nanya nih sama teman kita, anak Starlet juga, sama-sama penggemar Starlet. Namanya siapa Om? Sorry. Nama saya Anggi Om. Oke, terus asal di mana Om? Rumah di Cibubur, Jakarta. Jakarta ya. Terus Om, kalau boleh tahu Om, yang kita nanya dikit ya, kenapa sih pilih Starlet dan sejak tahun berapa pakai Starlet? Kenapa pilih Starlet? Karena sebelumnya pengen udah lama, tapi baru diizinin istrinya tahun 2023. Jadi saya ngangkatnya tahun 2023. Tahun 2023, oke. Nah, kalau untuk basicnya sendiri Om ya, unitnya Om Anggi ini tergolong tipe apa? Terus ini buatan tahun berapa Om? Ini Toyota Starlet TP71 tahun 90, 1300 cc. 1300, berarti ini tahun 90 udah facelift ya Om ya? Ya, yang facelift terakhir, kotak terakhir. Karena 90 pertengahan tuh udah masuk lagi yang kapsul. Oke, siap. Oke Om, untuk selanjutnya, nah modifnya atau looknya atau stylenya ini sendiri, ini alirannya apa nih Om? Kalau aliran sih apa ya, sebenarnya sesuai selera saya aja sih. Dari fitment ngikutin sekarang kayak gimana. Terus sebenarnya sih lebih ke nggak mau macam-macam, yang penting enak dilihat sama nyaman. Oke Om, boleh dijabarin sedikit ya Om ya. Jadi dari velg, mungkin interiornya dari joknya, setirnya atau apanya itu kayak gimana Om? Udah diubah apa aja? Velgnya pakai apa? Lagi ring 14. Terus overall sih body masih standar. Kalau jok pakai Recaro LX. Terus setir Momo, shift knob Momo. Mesin juga stok masih 2E. Mesin masih 2 standaran ya Om? Oke, ya. Belum ada ganti pengapian apa gitu Om? Coilnya? Coil udah pakai coil racing, pakai Blue Fire, kabelnya juga pakai Blue Fire. Radiator udah pakai triplay.
sama refresh engine-nya. Gini Om ya. Porting polis nggak? Enggak ya. Jadi standar aja masih ya. Oke Om. Ya sedikit gambaran untuk modif-modif kayak gini Om, teman-teman yang pengen baru main Starlet atau gimana, biar mereka ada gambaran. Kira-kira untuk bisa look seperti ini total biaya bangunnya berapa sih Om, gambaran aja? Kira-kira sih kalau emang sekitar 50-60 juta sih cukup. Biaya bangun ya? Biaya bangunnya. Oke. Di luar cat ya. Di luar cat ya. Iya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi buat nanti teman-teman semua yang mau bikin Starletnya Culture, terus tergantung nanti ini mau alirannya apa, bisa ngobrol-ngobrol sama kita nanti IG-nya Om Anggi kita tampilin juga nanti ya di bawah ini ya. Oke, mungkin sementara gitu dulu Om Anggi. Makasih banyak nih ya udah hadir sini Om ya, bincang-bincang sama kita ya Om ya. Oke, lagi ya Om Anggi. Sama pemakai Starlet, terus penggemar juga, yaitu namanya siapa Om? Punten, perkenalkan diri Om. Nama saya Dimas. Dari mana? Saya domisili di Tangerang Selatan. Oke, kenapa pilih Starlet? Kenapa saya pilih Starlet? Sebenarnya Starlet ini mobil impian saya waktu SMA ya. Waktu SMA cuman bisa bawa mobil teman Starlet juga. Saya di sampingnya cuman punya angan-angan. Nanti kalau misalnya udah kerja punya rezeki, saya mau bangun Starlet. Akhirnya kesampaian di tahun 2015 Om. 2015 ya. Jadi baru pegang mobil ini Om ya. Iya. Sebelumnya sudah pernah pakai Starlet juga atau gimana Om Dimas? Sebelumnya saya belum pernah megang Starlet, cuman saya megang Toyota Om. Grid Corolla, Greco, tuh saya pernah pakai Toyota Crown juga. Oke. Lalu Eropa saya main E30 M40, seperti itu. Oke. Siap. Nah, jadi Om, baik lagi ke masalah Starlet Om ya, karena emang topik kita tentang Starlet. Terus untuk unitnya sendiri nih Om, ini pasti kan ada basicnya Om ya. Iya. Basicnya ini tuh sebenarnya dari tahun berapa dan ini tipe apa Om Dimas? Basicnya ini tahun 97, turbo look, turbo SEG. SEG. Iya. Berarti convert ya Om ya? Convert ini Lalu dirubah ke GT Turbo. GT Turbo. Jadi mesin ini udah 4 FTE, turbonya udah saya upgrade ke turbonya 2JZ. 2JZ. Iya. Oke. Lalu busnya tuh saya pasang buat daily 0,7 Om. Oke. Dari sektor mesin ya ada yang sudah di-upgrade juga sih Om. Ya, contohnya Om apa? Contohnya kayak stang piston, seher, seperti itu. Oke, iya. Nah Om, itu kalau dari sisi engine ya Om ya. Kalau dari penampilan eksterior nih Om, ya yang simpel aja kita lihat dari bannya, velgnya, lalu interiornya itu kayaknya joknya udah Recaro ya Om ya. Iya. Itu pakai tipe apa gitu Om? Velg dan jok. Oke, kalau untuk pelek di sini saya pakai Srin HCP nih Om. Lalu kalau untuk ini semua CP ini speknya agak belang nih Om. Belang ya? Yang depannya ini ET38, yang belakangnya 42. Oke. Ini 6,5, belakangnya tapak 7. Oke. Tapi lebar belang ya? Lebar belang. Oh, lebar belang. Lebar belang. Ini depan berapa? Lebar depan 6,5, belakang 7. Belakang 7. Pakai Iya. ada spacer lagi atau tambahan spacer? Enggak ada, cuman belakang saya kasihin spacer knock aja. Oke. Karena yang belakang kan ET-nya ET42 dia. Oh, ET42. Nah, ini kalau kita lihat kayaknya ini kan dia bautnya baut 5 ya Om ya. Iya. Ini berarti udah bubut atau gimana nih Om? Ya ini sudah bubut Om, Sarinande. Udah PCD ya? Udah PCD. Oke, jadi 5 berapa ini? 5 kali 114. 5 114. Iya. Oke, ya. Ya, Om. Nah, kalau untuk dari interior tadi Om, ini Recaro tipe apa? Setirnya apa? Kalau dari interior, joknya saya pakai Recaro LX Slider. Setirnya saya pakai Recaro juga, Momo Recaro. Tahun kan? Recaro ininya, setirnya tahu nggak tahun berapa? Setirnya saya kurang lupa tahun berapa. Periode korek ya Om ya? Iya. Oke, jadi sesuai lah ya Om ya temanya ya, Iya, 90-an. 90s ya. Lalu sama sunroof nih Om, kayaknya ada iya, sunroof atau moonroof nih Om ya? Moonroof ya. Ini moonroofnya saya pakai Toyota Wish. Toyota Wish. Iya, dia bisa tilt sama dia bisa slide ke dalam. Oh, oke. Tapi ini apa nih Om? Maksudnya langsung PNP di sini atau harus modif lagi, custom lagi atau gimana? Yang ngebolongin atap sih. Ngebolongin atap. Iya. Cuman maksudnya ukurannya ini udah proper ya Om? Udah proper. Emang bawaannya Toyota ya. Iya Toyota ya. Jadi otomatis nih ada embos Toyotanya di itunya ya Om ya. Toyotanya. Oke. Mungkin itu aja sih Om Dimas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
mungkin sementara cukup sekian. Makasih banyak nih Om. Udah kita mau kumpul-kumpul di sini Om ya, acara Starlet ya. Oke, thank you Om. Sehat selalu. Ya. Depan kita nih ada teman kita yang sebetulnya udah lama ya. Kita mau review unitnya udah lama. Jadi ibaratnya kita review yang tertunda ya Mbak ya. Boleh Mbak perkenalkan namanya dan dari mana, tinggalnya di mana? Halo, nama aku Anggi, tinggalnya di Tangerang. Kenapa pilih Starlet? Karena dari pertama punya SIM, pengennya mobil Starlet tapi nggak kesampaian. Dibeliinnya yang mirip-mirip Starlet. Ceret. Iya, ceret kotak. Tipe yang sarang tawon, grillnya. Iya, bukan yang turbo ya. Bukan, yang biasa. ya? Iya, yang sarang tawon. Jadi mirip-mirip Starlet kotak kan. Iya, jadi ya udah baru kesampaian beberapa tahun lalu beli Starlet, akhirnya beli. Oke. Nah, kalau nggak salah nih, mohon maaf kalau saya salah, tapi Mbak Anggi waktu itu kan kalau nggak salah pakainya Starlet kotak ya Mbak ya? Iya. Nah, yang sekarang ini di depan kita tipenya apa nih Mbak? Ini kayaknya bukan kotak lagi nih, udah ganti ya? Iya, udah ganti. Sekarang udah ganti Starlet Kapsul tahun 91, tipenya SE Limit. SE Limit. Iya. EP 81. Iya. Berarti yang 1300 cc. Iya, betul. cc. Oke. Mbak, untuk istilahnya modifnya atau stylenya ini mengacu kemana sih Mbak? Stylenya ini, looknya ini mengacu kemana? Looknya lebih ke racing ya kebanyakan. Street racing? Iya, street racing 90-an. 90-an. Jadi back to 90s lagi ya? Iya. Untuk perubahannya itu apa aja sih Mbak? Boleh disebutin dari kayak velg atau Perubahannya velgnya pakai nilai Miglia ET28, lebarnya 7. lebar 7? Terus kalau mesin udah porting polish. Polis. Iya, gearbox karbo di custom, air clap juga, suspensi sama quick shift pakai DG Project. Terus abis itu selang-selang ganti, pengapiannya eksternal, Tapi basic mesin masih standar ya Mbak? masih standar 2E. Nggak diganti di swap pakai 4FT atau apa enggak? Enggak, tetap 2E. Oh, 2E. Dengar-dengar katanya Mbak Anggi ini suka turun di Sentul juga ya? Iya, kemarin turun track day. Track day ya? Iya. Oh, gitu. Sempet juara juga? Enggak juara di atas nomor 7. Nomor 7? Iya. Seru-seruan aja ya Mbak? Iya, seru-seruan aja. Oke. Perubahan dari interior Mbak boleh disebutin? Di interior pakai Recaro, joknya Tipenya apa? tipe LX. LS? Iya. Tahunnya apa Mbak? Tahunnya nggak hafal lagi. Oh, iya. Pokoknya jaring-jaring sih. Iya. Iya. Kebanyakan kan ya Recaro jaring-jaring ya. Gampang didapatnya juga. Oke. Terus abis itu setirnya Nardi. Oh, Nardi. Tipenya aku lupa sih apa ya. Oke. Nardi Bukan yang apa? model kayu ya Mbak ya kayaknya ya? Bukannya racing. Bukan klasik ya ini? Bukan, racing ya? bukan, iya. Oke. Yang Priscope ya? Atau Nardi Gara? Gara, iya Gara. Oke. Ada lagi Mbak Anggi mungkin? Udah head unitnya Pioneer. Ini pionnya. Selebihnya sih nggak ada sih. Cobra nggak? Ciri khas 90s. Enggak pakai. Audio standar aja ya? Iya, standar. Pakai quick shift aja ya? Iya, pakai quick shift. Mantep nih. Ya, Ya. Di apa aja perubahan pada mesin? Ini ada touch tank oil, open filter, stud bar juga. Terus header udah 421. Satu ya? Iya. Oke, terus ini radiator ya? Iya, automate. Oke, Mbak dari grill ini kayak beda nih Mbak. Iya, benar. Pakai apa tuh? Ini soil. Pakai Soleil ya? Iya, sesuai tahunnya ya. BDM ya, tulisannya Starlet dia beda. Iya, iya. Oke, terus sama lips bawah ya Mbak, front lips ya? Iya, lips. Soleil juga ya? Iya. Oke. Mungkin dari eksterior dari segi mesin itu aja Mbak Anggi? Iya, itu aja. Lagi ya, masih standar sih intinya masih. Iya, mesinnya standar. masih standar. Oke, iya. Tapi ini udah pernah juara Mbak waktu itu Di track day. Track day. Enggak sih, nggak sampai juara, buat senang-senang aja. Oke, ya pantun drive aja ya. Iya. Oke. Kita sama teman-teman yang lain juga. Makasih banyak ya. udah hadir. Sama-sama, Om. Nah, kita ngobrol bareng. Oke, sukses selalu Mbak Anggi. Iya, sama-sama. Oke, ya. Bersama teman kita salah satu lagi nih dari anak-anak Starlet juga, kita lagi kumpul-kumpul bareng aja sih, iseng-iseng. Nah, boleh nih Om, perkenalkan namanya siapa untuk yang peserta satu ini? Ya, makasih Om. Nama saya Gino Om. Dari domisili di Sawangan. Oke, kenapa di Starlet?
milih Starlet karena memorial ya, dari zaman saya SMA sampai kuliah kerja, semua sejarah hidup tuh ada Starlet. Oh, ada Starlet. Ada Starlet. Jadi zaman kecil tuh bapak saya punya 1 unit Starlet. Terus kuliah, Iya. ketemu teman-teman yang juga punya Starlet. Punya Starlet. Pacaran sama mantan pacar sekarang juga pakai Starlet. Iya, sekarang Terus pakai Starlet. kerja mobil kedua sempat punya Starlet juga. Oh, jadi suka duganya Mas Starlet belum main. Lumayan, lumayan. Om. Iya, walaupun mungkin ada brand-brand yang lain selain Starlet ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Ada juga yang lain. Iya. Oke deh. Nah, kalau bicara tahun berarti kan ya mungkin zaman dulu mungkin pakai dari zamannya berarti Om ya. Pada zamannya ya. Pada zamannya. Oke, dari 90-an ya. 98. 98. Iya. Terus kuliah 2000-an kan. 2000-an. Oke. Oke, mungkin kalau untuk ini Starletnya sendiri boleh dong di spill ya. Ini tuh basicnya apa, tahun berapa Ya, gitu. basicnya 97 97 ya. SEG SEG CB300 2E. 2E Iya. 300. Oke. Nah, terus untuk modifnya atau stylenya ini Iya. ngacunya kemana nih? Macunya sebenarnya ini modif suka-suka Om. Ya enak dilihat mata aja sih sebenarnya. Beberapa barang JDM, terus emang lebih ke street racing gitu Om. Oh, street racing. Iya. Style ya. Iya. Boleh dong kita detailin lagi apa dari velgnya ini sendiri apa pakai ban apa? Oke, ya velgnya pakai NKRS. NKRS ya. Speknya 15 6,5 32. 6,5 ET32. E32 Buatan Om? Juni 97. Jadi memang period korek velg sama mobilnya di tahun 97. Waduh. Iya. Keren ya. Mantap banget ini. Oke Om, dari perubahan eksterior mungkin salah satunya itu ya Om. Dari interior sendiri Om boleh disebutin itu apa aja yang Interior jadi waktu dapat kondisinya udah ganti kulit gitu ya. Cuman kan mungkin saya pengennya tuh balik ke orinya. Oke, Jadi jok belakang balik lagi ke bahan orinya. Ori, oke. Tapi door trim nggak dapat, jadi saya bikin tapi menyerupai. Oh, bikin ya, Mas? Bikin. Tapi balik lagi ke Orinya, cuma nggak persis bahan orinya, tapi mirip-mirip. Oh gitu. Iya. Kalau jok depan 2 ini memang custom sih. Custom? Iya. Bikinan tapi modelnya kayak Recaro. Oh, modelnya kayak Ya, ini Recaro versi murahnya. Tipenya string, headrest string ya. LX string. LX String. Iya. Oke. Dan tahun pembuatannya sendiri yang pakai jok kayak gini juga pada Di 90-an. 90-an. Iya, betul. Nah, kalau setir atau apa mungkin Om? Ada perubahan lain? Ya, still Momo. Oh ya. Ya, selebihnya nggak ada sih Om. Paling ya karpet dasar saya balikin lagi ke ori. Iya. Jadi sesuai bawaannya lagi. Sesuai bawaannya, betul. Oke. Nah, mungkin gambaran sedikit mungkin biar teman-teman nih yang baru mau main Starlet atau mereka baru mau berkecimpung di Starlet ya, Iya. coba biar mereka juga nggak jadi apa sih ragu Ngambil mobil tua gitu. Iya, kira-kira tuh kalau untuk bangun ya untuk tongkrongan seperti ini aja untuk hal seperti ini berapa sih kira-kira ngebangunnya? Iya, kalau dari ngambil unitnya, memang kalau main mobil di 90-an ya kita bilang umurnya lebih dari 10 tahun ya. Iya, pasti. Pasti akan ada biaya-biaya maintenance dulu nih di awal. Ya memang 10% tuh harus disisihkan tuh Oke. dari harga mobil. Iya. Nah, kalau kisaran habis ya ini kebetulan memang untuk ngejadiin ini ya kurang lebih 20 lah. 20 ya, Mas? Iya. Untuk bisa seperti ini. Iya. Oh, teman-teman tuh ya lumayan tuh ya. Istilahnya budgetnya masih terjangkau. Masih. Ya buat yang mau main deh, oke teman-teman nanti bisa follow IG-nya, nanti kita tampilin IG-nya Om Jun buat yang mau tanya-tanya ya. Kita lagi kumpul-kumpul aja nih, semisal sama teman-teman Starlet ya. Buat yang mau tanya-tanya bisa nanti subscribe ya channel kita ya. Oke, makasih banyak ya Om Jun. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Siap. Makasih udah Makasih hadir banyak, di Om. pertemuan ini. Oke, Makasih Om. sukses selalu Om Jun. Sama-sama Om. Adanya kan percepatnya ya, Iya. dipercepat. Percepatnya 140. Di tikungan lurus. Atau kayak gimana dari lurus? Jadi kalau Om DG bikinnya lebih padat berarti pernya ya. Lebih padat ya. Jadi kalau pengalaman saya ya, orang-orang yang pakai cover ya, yang cover ya,
begitu kayak mesin turbo ya, speednya turbo kan horsepower gede ya, lo lari berapa tuh berasa gitu. Tapi kalau lo pakai suspensi yang proper ya, developer misalnya, lo lari 140 biasa aja. Begitu sebelum itu, anjing, itu yang sering terjadi. Iya. Karena saking nyamannya. Tapi kalau pelan stabil. tapi kalau misal suspensi standar mesinnya turbo, lari. aju-ajunya kan makin usuh kan. Benar. Tuh. Itu yang iya. Tapi kalau lover buat harian oke nggak? Yang sekarang oke. Sekarang oke. Kenapa? Karena kalau isinya kalau sekarang ini kalau banci. Oh, jadi setting lembut gitu ya. Bukannya semua kalau yang real Jepang sama yang Cina kalau kayak Taiwan itu bisa soft hard. Cuman kalau diatur. yang zaman dulu, walaupun zaman dulu yang Jepang punya AKS, waduh kayak batu, bener-bener kalau itu bener buat balap, bukan nasib lagi. Lo kena kira-kira apa nih? Biasa. Itu yang dipakai di stereo TTI gue lihat tuh. Karena dia belokan tuh nggak boleh gerak, ibaratnya gitu ya. Karena kan berat sedikit kan Ngaruh ke timing kan. 0,1 sekian dia berkurang. Iya, speed tuh nggak boleh turun. Iya, speed nggak boleh turun karena sentuh itu kan kayak start itu kan nyuri waktunya. Iya, benar. CC mau seberapa masih buat 300 terus mah nggak ada apa-apanya kan. Mesin standar. Standar iya. Benar. Mainin throttle ya, Iya. gasnya. Berarti kalau Om Danang tuh soknya tetap pakai aslinya. Asli karena kenapa? Sambil itu sok mati, lu tinggal beli aja pakai sok yang ada. Iya. Mau sok Kayaba, Yames apa? KID. Berarti yang di eksperimen tuh si pernya ya. DG Project tuh ya. DG Project. Cuman Nah. capek ngitungnya kadang-kadang. Benar. Riset nih. Riset. Itu stabil ya, pas tikungan Bintaro tuh. Oh, Dari yang pas keluar tol bukan? Iya, bukan. Iya, maksudnya keluar tol ya. Keluar tol 9 kan? Kan gini tuh. Yang mau ke veteran. Oh, Kalau kiri ke bandara tuh bisa nih yang begitu tuh. iya. Tol lama sih. Yang tol lama. Yang mau ke veteran. Yang jor lama. Yang jor lama. Kan begitu tuh nikung tuh. Iya. Nah, itu bisa dikas tuh situ tuh. Gue pikir yang tikungan sektor 9 lebih kenal lagi. Kan begini dia letter U. Iya. Tol 9 tuh. Begini naik. Sut. Harus bayar tiket ya. Iya. Itu ya. Tapi gerbangnya udah nggak bayar sekarang. Iya. Iya. Tapi kan di depan. Tapi kan posisinya itu kan abis lewat gerbang kan nggak kenceng. Tapi yang ini yang mas ini yang dari Jor. Oh yang kiri kan. Kalau BSD ya. Jadi ya ke Jor ke Lebak Bulus itu ada bolong tuh sebagian. Luar. Aduh, gas aja. Iya. Gue pernah Om beli sok bikinan. Wah tuh geblek banget sih. Jadi pas online lagi. Aduh. Buat di RB Odyssey. Oh, pas ngeliat Odyssey RB 3. Lihat, wah lumayan nih harganya miring gitu kan. Buatan Indonesia, buatan Surabaya. Sepatu batas gitu kan. Datang barangnya warnanya merah biru gitu. Nggak meyakinkan gitu. Ada dratnya bisa disetel, ada kuncinya yang apa kayak tarik gitu, tabitnya. Oh, kayak itu dong, kayak coilover. Kayak coilover. Dia sebutnya custom coilover. Oh, custom coilover. Judulnya. Oke. Pasang, set. Setelan paling tinggi. Rebah. Udah ngepas ban itu setelan paling tinggi. Loh, ini nggak bisa dinaikin lagi Om. Nggak bisa nih udah setelan paling tinggi. Jangan buat cepet kan hitungannya ya. Oh bukan buat RB. Buat RB dia nggak klaim RB1, RB3 bisa fit in. Cuman gue nggak nyangka kalau setelan paling tinggi aja udah paling pendek, udah paling naik banget. Sekarang masih dipakai nih. Jebol Om. Oh, jebol. Bahaya banget. Jadi waktu gue lewat jalanan apa kayak Bampi. bukan bolong, jadi itu jalan begini nih. Iya, Bampi. Cuk, si mangkok lepas.
Aduh. Jadi begini mobilnya. Mesin. Belakang. Kiri kanan belakang. Mangkoknya. Untuk bawahnya. Jebol, dor. Mobil langsung begini, bro. Belakang. Iya. Terus towing akhirnya. Bisa jalan dong. Iya. Ya begitu. Ya, sebelah ya. Pelajaran. Lo nggak mau beli online lagi ya itu. Jangan dong. Karena iya. Suspensi di gue enak. Iya. Pakai gini, anjing ini keras banget. Gue bilang, pas lu bilang, lang nih suspensi enak, pas gue udah empuk amat nih. Di pentingnya di suspensi itu nggak bisa dibilang enak nggak enak, kembali ke Karakter berarti ya. Karakter. Sesuai kebutuhan berarti Om ya. Kebutuhan benar. Jadi tuh kalau shockbreaker ya, kalau kita trondolin ya, mau standar mau coilover, kita copot itu batang askromnya tuh, kita copot, kita gerinda ya, kita cabut itu ujungnya tuh kayak ada poin-poin di tubuh gitu, sim-sim gitu tubuh gitu. Sim gitu poin. Iya. Itu kan ada lubang-lubang kecilnya itu, lubang-lubang pressure. Nah itu kekuatan dan kehebatan ilmu di masing-masing coilover ya, yang di Jepang ya, itu ilmu di situ. Pembuangan oli, pembuangan gasnya, Jalan paling tinggi segini. buset. Nyelup. Asli. Udah nggak ada napas. Tapi kalau travel gimana? Travel Keserot dong? Enggak. Oh nggak keserot? Nggak keserot. Cuman udah nggak bisa dinaikin lagi. Belakang asnya pendek soalnya itu kayaknya. Iya. Travelnya pendek. Nah yang sekarang pakai apa tuh? Balikin lagi orinya. Ori potong. Cuman pakai Oke. tanah B. Low kit. Udah. Tapi masalah aftermarket ya, misalnya buat ketemu, misalnya buat starter, PR-nya Jamet, PR-nya Terra, PR-nya RSM, apapun lah ya, yang tipe progresif ya, atau renggang ya. Iya. Itu pengalaman gue pas gue pakai, gue lihat yang anak-anak, mereka orang Jepang bikin itu buat harian rigid tapi enak. Jadi tingginya tetap Nggak jauh ya? 2 jari. Iya, 2 jarian pasti ya. 2,5 atau 3 jari. Iya. Ulirnya juga masih tergolong empuk. Iya, benar. Kecuali yang warna merah apa ya? Kalau warna HR. Iya, merah. Nanti lebih gede sedikit. Nah, buat di 4 itu cocok tuh. Kemarin Om Bowo Japri nawarin itu Om HR. Dia bilang tawarin deh ke anak-anak Starlet bilang. Itu kan kontur jalanan Jepang tuh lebih halus gitu. Halus. Kalau di sini kan begitu. Iya. Kalau beton jauh banget. Wow.